Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 1 yang soleh-solehah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu tayamum. Tahu nggak tayamum itu apa? Nah, mungkin anak-anak di sini yang soleh dan soleha pernah denger nggak tentang tayamum? Nah, oke. Oleh karena itu, mari kita cari tahu bersama-sama apa itu tayamum. Nah, tapi sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke materinya. Apa itu tayamum? Nah, tayamum adalah cara bersuci yang dilakukan tanpa air, tapi menggunakan debu atau tanah yang bersih. Kok bisa? Iya, tayamum ini adalah pengganti wudhu kalau kita tidak bisa menggunakan air. Kapan sih kita diperbolehkan untuk bertayamum? Anak soleh dan solehah ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kalian ketahui bahwa Rob kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob yang maha penyayang. Bagaimana sih contoh dari kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya? Contoh yang pertama, ketika kita tidak ada air, misalnya kita sedang dalam perjalanan jauh atau di tempat yang jauh dari air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Contoh yang kedua, ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air. Misalnya, udara di luar sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menggunakan air. Maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Contoh yang ketiga, ketika kita sedang sakit. Misalnya, sakit kita itu bisa semakin parah apabila tubuh kita terkena air. Maka kita boleh bertayamum. Kira-kira apa saja ya alat yang bisa kita gunakan untuk bertayamum? Anak soleh dan soleha, ternyata alat untuk bertayamum sangat mudah kita temui di sekitar kita. Ada dua alat yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Yang pertama adalah debu. Yang kedua adalah tanah yang bersih dan kering. Tapi perlu kalian ketahui bahwa debu atau tanah yang digunakan tidak boleh mengandung najis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa syarat sah untuk bersuci adalah terhindar dari najis. Kira-kira bagaimana ya tata cara untuk bertayamum? Nah, sekarang Ustadz akan ajarkan bagaimana cara untuk bertayamum. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Langkah-langkah bertayamum. Langkah yang pertama adalah niat dalam hati. Aku bertayamum supaya bisa sholat karena tidak ada air. Langkah yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang ketiga adalah menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu sebanyak 1 kali tepukan. Langkah yang keempat, meniup kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke wajah. Langkah yang kelima, mengusap tangan dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Selesai. Gampang kan? Ingat ya, tayamum hanya bisa dilakukan kalau memang tidak ada air ataupun sakit.
Jika ada air, maka anak soleh dan solehah harus tetap berwudu ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita sudah tahu ya apa itu tayamum, kapan boleh dilakukan, dan bagaimana tata caranya. Jadi, jika suatu saat nanti kalian tidak bisa berwudu karena tidak ada air atau sedang sakit, jangan khawatir. Kita masih bisa bersuci dengan tayamum agar kita tetap bisa melaksanakan sholat. Sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa difahami oleh anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.